Bayangkan, Anda mendapat perintah rahasia dari atasan. Anda laksanakan dengan sempurna, tapi kemudian Anda justru dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena Anda tahu terlalu banyak tentang kebenaran yang disembunyikan. Ini bukan fiksi. Ini kisah nyata Kapten Sukarbi dan ratusan saksi lain yang dibungkam selama 32 tahun. Narasi resmi Orde Baru yang kita hafal ternyata dibangun di atas fondasi kebohongan. Hari ini, kita akan membongkar 4 misteri besar yang membuktikan bahwa Soeharto bukan sekadar penyelamat, tapi mungkin justru dalang dibalik tragedi G30S. Jika Anda ingin tahu kebenaran sejarah yang sengaja disembunyikan, tonton video ini sampai habis. Bagikan kepada yang lain, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut melihat sejarahnya sendiri. Gerakan 30 September atau G30S adalah luka sejarah bangsa yang hingga hari ini belum sepenuhnya sembuh. Versi resmi pemerintah Orde Baru menunjuk Partai Komunis Indonesia sebagai dalang tunggal, sebuah kebenaran yang diajarkan di sekolah-sekolah dan dipatrikan melalui penayangan film propaganda tahun 1984. Namun, ketika suara-suara para saksi kunci mulai terdengar dan dokumen-dokumen sejarah terkuak, sebuah gambaran yang lebih kompleks dan mengganggu muncul ke permukaan. Bukti-bukti yang tercecer, termasuk kesaksian Kapten Sukarbi, mengarah pada satu figur yang justru tampil sebagai penyelamat, Letnan Jenderal Soeharto. Investigasi 1, perintah rahasia dan pasukan liar yang diketahui. Salah satu pilar utama narasi Orde Baru tentang G30S adalah adanya pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang menduduki kawasan strategis Jakarta, khususnya sekitar Monas, pada pagi hari 1 Oktober 1965. Istilah liar ini sengaja dikonstruksi untuk menciptakan kesan anarki, ketidakteraturan, dan ancaman asing yang merongrong kewibawaan negara. Narasi ini menjadi justifikasi logis bagi Soeharto untuk mengambil alih komando dan membersihkan situasi. Namun, kesaksian Kapten Sukarbi yang merupakan aktor inti di lapangan tidak hanya meruntuhkan klaim ini, tetapi juga membalikkan narasinya secara revolusioner. Klaim liar menjadi absurd ketika dirunut ke titik awalnya. Pada 21 September 1965, Kapten Sukarbi, seorang wakil komandan Batalion 530 Brawijaya, menerima sebuah radiogram resmi. Pengirimnya bukanlah orang sembarangan, melainkan Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Isi perintahnya jelas dan formal. Batalion 530 harus dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam upacara HUT ABRI ke-20 pada 5 Oktober 1965 di Jakarta, dengan perlengkapan tempur garis pertama. Ini adalah perintah militer yang sah dan langsung dari komando tertinggi yang berwenang. Pasukan kemudian diberangkatkan secara terorganisir dalam 3 gelombang pada 25, 26, dan 27 September. Setibanya di Jakarta, mereka diakomodasikan secara resmi di Kebon Jeruk bersama dengan batalan-batalan lain seperti Yon 454 dan Yon 328. Mereka bukan pasukan yang menyusup diam-diam atau datang secara gelap, mereka adalah tamu undangan resmi Kostrat. Pada dini hari 1 Oktober, setelah mendapat briefing tentang situasi gawat di ibu kota, Batalion 530 bergerak dari Kebon Jeruk menuju Monas. Disinilah titik kritisnya. Mereka mengambil posisi di depan Istana Merdeka, yang secara kebetulan, atau justru strategis, berada sangat dekat dengan markas Kostrat atau Makostrat. Kesaksian paling menggugat dari Kapten Sukarbi adalah bahwa pasukannya, yang dideskripsikan Orde Baru sebagai pasukan liar PKI, justru dengan leluasa keluar masuk Makostrat. Tujuannya sederhana dan manusiawi, untuk ke kamar kecil. Mari kita renungkan skenario ini dengan logika militer dasar. 1. Kostrat adalah markas besar komando tempur. Ia adalah jantung dari Komando Strategis Angkatan Darat, yang semestinya menjadi tempat paling steril dan terjaga. 2. Pada saat yang sama, menurut narasi resmi, Jakarta sedang diancam oleh pasukan liar pemberontak yang telah menculik dan membunuh para jenderal. 3. Dalam situasi demikian, bagaimana mungkin segerombolan prajurit bersenjata dari satuan yang tidak jelas identitasnya bisa dengan bebas berkeliaran di dalam markas musuh? Mereka seharusnya langsung ditahan, atau minimal dicegat dan diinterogasi di pos penjagaan. Fakta bahwa tidak ada satupun teguran atau intervensi dari penjaga Makostrat merupakan bukti yang tak terbantahkan. Ini hanya bisa berarti satu hal. Kostrat, di bawah Soeharto, sepenuhnya aware dan mengakui keberadaan serta legitimasi Batalion 530 di sana.
Para penjaga Makostrat pasti telah mendapat instruksi bahwa pasukan ini adalah kawan, bukan lawan. Dari rangkaian fakta ini, klaim pasukan liar terbukti merupakan sebuah konstruksi propaganda yang disengaja. Soeharto, yang mengeluarkan perintah pengerahan, pasti mengenali pasukan siapa yang berdiri di depan markasnya. Dia bukan korban dari pasukan tak dikenal. Dia adalah komandan yang pasukannya sedang melaksanakan tugas. Dengan demikian, narasi pasukan liar berfungsi ganda. 1. Menciptakan legitimasi. Ia menciptakan musuh yang kasat mata dan mengancam, sehingga tindakan Soeharto untuk mengambil alih komando dan memberangus pemberontakan tampak sebagai sebuah keharusan dan tindakan penyelamatan negara. 2. Memutus jejak. Dengan melabeli mereka sebagai liar, Soeharto memutus tali koneksi antara dirinya sebagai pemberi perintah dengan pasukan yang terlibat langsung di lapangan. Ini adalah upaya untuk menghapus jejak komandonya atas pergerakan pasukan, yang justru menjadi bukti awal keterlibatannya. Oleh karena itu, Batalion 530 bukanlah pasukan liar PKI. Mereka adalah pasukan resmi yang diperintah oleh Soeharto dan kemudian dijadikan kambing hitam, serta bagian dari panggung sandiwara besar yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dan membangun narasi kepelawanan satu orang, Soeharto sendiri. Keberadaan mereka yang diketahui dan diizinkan oleh Kostrad adalah pukulan mematikan bagi mitos pasukan liar yang menjadi fondasi legitimasi kekuasaan Orde Baru. Investigasi 2. Pengetahuan dini dan kelalaian yang disengaja. Aspek yang paling membebani dan secara moral paling janggal dalam keseluruhan narasi Soeharto selama peristiwa G30S adalah persoalan pengetahuan dini. Disinilah figur jenderal yang tidak tahu yang dibangun selama ini benar-benar runtuh, digantikan oleh gambaran seorang panglima yang, dengan sengaja, membiarkan roda peristiwa berputar menuju tragedi. Kapten Sukarbi bukanlah satu-satunya yang berkesimpulan. Mustahil Soeharto tidak mengetahui tragedi tersebut. Kesimpulan ini berdiri di atas dua pilar bukti yang sulit dan sulit dibantah. Pilar 1, peringatan langsung dari Kolonel Latif, sebuah smoking dan intelijen. Pada 25 September 1965, atau 5 hari sebelum peristiwa, Kolonel Al-Latif, salah satu perwira kunci dalam gerakan G30S, secara pribadi menemui Soeharto di rumahnya. Dalam pertemuan ini, menurut pengakuan Latif di kemudian hari, dia memberikan semacam peringatan tidak langsung. Dia melaporkan adanya situasi yang tidak sehat di tubuh Angkatan Darat dan menyebut bahwa sekelompok jenderal, yang kemudian dideskripsikan sebagai Dewan Jenderal, akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Dalam konteks militer, laporan semacam ini adalah sebuah sirene peringatan berintensitas tinggi. Seorang perwira menengah melapor langsung kepada seorang panglima tentang rencana yang melibatkan pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Apapun interpretasinya, ini adalah intelijen operasional yang krusial. Respon standar seorang panglima yang waspada adalah segera memerintahkan penyelidikan, meningkatkan kewaspadaan, atau setidaknya memanggil para jenderal yang disebutkan untuk klarifikasi. Soeharto tidak melakukan apa-apa. Dia membiarkan hari-hari berlalu tanpa tindakan preventif, seolah pertemuan itu tidak pernah terjadi. Pilar 2, laporan pagi hari dari Kapten Sukarbi, konfirmasi di saat krisis. Pukul 7.30 pada tanggal 1 Oktober, setelah suasana mencekam di Monas dan isu penculikan mulai beredar, Kapten Sukarbi secara pribadi melapor kepada Soeharto di Makostrat. Dia menyampaikan bahwa keadaan ibu kota dalam kondisi gawat dan memberitahu tentang isu kuat mengenai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Pada titik ini, Soeharto sudah menerima konfirmasi langsung dari lapangan tentang kebenaran situasi yang genting. Namun, respon Soeharto kembali mengejutkan. Dia menyangkal berita tersebut. Di tengah kacauan yang mulai terbuka, sang Pangkostrat memilih untuk berpura-pura bahwa tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Menyatukan dua pilar ini, kita melihat sebuah pola yang konsisten, pasivitas yang tidak wajar. Dalam doktrin militer manapun, dua laporan terpisah, satu berupa peringatan dini dan satu berupa konfirmasi di saat krisis tentang ancaman terhadap hierarki komando, sudah lebih dari cukup untuk memicu respons tempur yang cepat dan menentukan. Sebagai Pangkostrat yang sedang mempersiapkan HUT ABRI, Soeharto memiliki kewenangan operasional yang luar biasa. Semua pasukan yang datang ke Jakarta, termasuk Batalion 530, berada di bawah kendali administratif dan operasional Kostrad. Dia memiliki instrumen kekuasaan untuk mencegah tragedi. Mobilisasi cepat. Dia bisa memerintahkan pasukan-pasukan loyal untuk mengamankan rumah para jenderal yang disebutkan Latif. Peringatan langsung. Dia bisa menelepon atau mengirim ajudan untuk membangunkan dan memperingatkan rekan-rekannya sesama jenderal. Penegakan komando. Dia bisa menahan dan menginterogasi Kolonel Latif berdasarkan laporannya yang mencurigakan. Fakta bahwa tidak satu pun dari tindakan preventif ini yang diambil mengubah kelalaian Soeharto dari sebuah kesalahan menjadi sebuah strategi. Kelambanan Soeharto bukanlah kekosongan tindakan, melainkan sebuah tindakan itu sendiri.
Ini adalah pilihan strategis yang dingin dan terukur. Logikanya adalah logika seorang crisis manager yang cerdik, bukan seorang preventer yang heroik. Jika dia mencegah G30S terjadi, maka yang akan muncul adalah Soeharto si pemberi peringatan, yang mungkin dapat penghargaan, tetapi tidak akan mendapatkan kekuasaan. Krisis besar yang dapat menggeser peta politik tidak akan tercipta. Dengan membiarkan G30S berjalan, dia membiarkan sebuah krisis politik dan keamanan yang dahsyat matang sempurna. PKI dan para perwira pendukung Soekarno akan terjebak dalam posisi sebagai pemberontak. Pada saat kacauan mencapai puncaknya, ketika negara seolah-olah berada di ambang kehancuran, barulah Soeharto tampil dengan segala kewenangannya. Dia membiarkan jam berdetik menuju pukul 7 pagi, ketika situasi sudah begitu parah, sehingga intervensinya tidak lagi terlihat sebagai sebuah pilihan, melainkan sebagai sebuah keniscayaan sejarah. Dengan demikian, legitimasi yang dia dapatkan bukanlah legitimasi karena mencegah tragedi, tetapi legitimasi karena menyelamatkan negara dari tragedi yang sudah terjadi. Pengetahuan dini yang dia miliki memberinya waktu untuk mempersiapkan peran sebagai juru selamat, sementara kelalaian yang disengaja memberinya panggung untuk memainkan peran tersebut. Inilah paradoks kejam dari peristiwa G30S. Sang penyelamat mungkin adalah satu-satunya orang yang paling berkuasa untuk mencegahnya, namun memilih untuk tidak melakukannya. Investigasi 3. Kontradiksi dan pencarian alibi. Dalam setiap penyelidikan, konsistensi kesaksian adalah fondasi utama untuk membangun kredibilitas. Jika seorang saksi kunci memberikan berbagai versi yang saling bertentangan untuk satu peristiwa yang sama, maka yang terbongkar bukan hanya kebohongannya, tetapi juga motif di balik upaya pengaburan itu. Dalam konteks G30S, pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latif di RSPD Gatot Subroto pada malam 30 September 1965 menjadi titik pusat dari badai kontradiksi ini, yang secara telak meruntuhkan citra Soeharto sebagai figur yang transparan dan konsisten. Mari kita bedah ketiga versi yang dikeluarkan oleh Soeharto sendiri, yang menunjukkan evolusi narasinya yang semakin dramatis dan defensif. 1. Versi awal, hanya kebetulan belaka. Klaim, Soeharto menyatakan bahwa ia hanya melihat Kolonel Latif dari kejauhan di Zaal, ruang rawat, tempat anaknya, Tommy, dirawat. Tidak ada kontak, tidak ada percakapan. Implikasi, narasi ini berusaha memutus sama sekali hubungannya dengan Latif pada malam yang krusial. Soeharto ingin digambarkan sebagai seorang ayah yang sedang berduka, sama sekali terputus dari urusan militer, dan tidak menerima informasi apapun. Ini adalah upaya untuk menciptakan distance dan plausible deniability, atau penyangkalan yang masuk akal. 2. Versi wartawan AS, aksi pengintaian. Klaim, Soeharto berubah cerita. Ia mengaku bahwa Latif memang mendatanginya, tetapi tujuannya adalah untuk mengecek apakah anaknya benar-benar sakit. Dalam narasi ini, Soeharto mulai membangun posisinya sebagai target operasi intelijen. Latif bukan lagi sekadar orang yang kebetulan lewat, melainkan seorang utusan yang melakukan surveillance terhadapnya. Implikasi, versi ini merupakan peningkatan signifikan. Soeharto tidak lagi pasif, tetapi mulai aktif membingkai dirinya sebagai objek dari rencana jahat. Ia memasukkan unsur kecurigaan dan kewaspadaan ke dalam ceritanya, sebuah upaya untuk mengantisipasi tuduhan bahwa ia mungkin terlibat atau mengetahui sebelumnya. 3. Versi Der Spiegel, percobaan pembunuhan yang gagal. Klaim, ini adalah versi paling spektakuler. Soeharto berkata, kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latif dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi tampaknya ia tidak melaksanakan, berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum. Implikasi, narasi ini mengubah Soeharto dari target intelijen menjadi target pembunuhan yang nyaris tewas. Ini adalah bentuk pembelaan tertinggi. Dengan memposisikan diri sebagai korban yang nyaris menjadi martir, ia sama sekali membersihkan dirinya dari kemungkinan menjadi rekan atau dalang. Jika Latif ingin membunuhnya, mustahil mereka berkomplot. Ketiga versi yang berubah-ubah ini, jika terjadi dalam ruang pengadilan, akan langsung merusak kredibilitas saksi. Polanya jelas, dari penyangkalan hubungan, versi 1, berubah menjadi pengakuan hubungan dengan memposisikan diri sebagai korban intelijen, versi 2, dan akhirnya berubah menjadi klaim sebagai target pembunuhan, versi 3. Perkembangan ini tidak acak. Ini menunjukkan sebuah proses, di mana Soeharto terus-menerus merevisi dan memperkuat alibinya, seiring dengan semakin banyaknya pertanyaan dan tekanan dari dalam dan luar negeri. Setiap kali ada celah dalam ceritanya, dia menambalnya dengan narasi yang lebih dramatis untuk menutupi celah tersebut. Narasi Soeharto menjadi semakin bermasalah ketika dihadapkan pada kesaksian Kolonel Latif sendiri dari balik jeruji besi. Latif bersikukuh bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan atau percobaan pembunuhan, melainkan sebuah laporan langsung.
Ia mengaku memberitahu Soeharto bahwa besok pagi akan ada aksi untuk menghadapkan 7 jenderal kepada Presiden. Jika kesaksian Latif ini benar, maka pertemuan di rumah sakit adalah momen di mana Soeharto menerima warning terakhir dan paling eksplisit. Motif di balik semua kontradiksi ini kuat dan jelas. Soeharto sedang membangun alibi yang sempurna. 1. Memutus tali komunikasi. Dengan menyangkal adanya percakapan penting, Soeharto memutus tali yang bisa menghubungkannya secara langsung dengan para pelaku eksekusi. Mengakui percakapan dengan Latif berarti mengakui bahwa ia memiliki informasi yang bisa mencegah kematian rekan-rekan jenderalnya. 2. Menciptakan narasi korban. Dengan mengembangkan cerita dari pengintaian hingga percobaan pembunuhan, ia mengalihkan perhatian dari pertanyaan kunci, apa yang dia ketahui, menjadi bagaimana dia nyaris menjadi korban. Ini adalah taktik klasik untuk mendapatkan simpati dan mengukuhkan posisi moralnya. 3. Membingkar ulang kronologi. Ketiga versinya adalah upaya untuk mengontrol narasi sejarah tentang momen krusial itu. Dengan mengacaukan detail, ia menciptakan keraguan dan membuat kebenaran yang sesungguhnya semakin sulit untuk dipastikan. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan Soeharto dalam menceritakan pertemuan di RSPAD bukanlah kesalahan kecil. Ini adalah jejak ketidakjujuran yang disengaja, sebuah upaya sistematis untuk menyembunyikan kemungkinan bahwa pada malam itu, alih-alih menjadi target, dia justru adalah seorang penerima informasi yang memilih untuk diam, dan kemudian membangun berbagai tembok pembatas antara dirinya dengan kebenaran yang mulai mengepungnya. Investigasi 4. Propaganda dan pembungkaman saksi kunci. Setelah krisis awal berlalu, langkah Soeharto tidak hanya berhenti pada konsolidasi kekuasaan militer. Sebuah operasi yang lebih halus, sistematis, dan jangka panjang diluncurkan untuk memastikan hanya satu versi sejarah yang bertahan, versi Orde Baru. Operasi ini berdiri pada 2 pilar utama, rekayasa propaganda emosional dan pembungkaman saksi kunci secara sistematis. Keduanya bekerja sama untuk mengubur kebenaran faktual dan menggantinya dengan mitos politik yang menguntungkan. Pilar 1, rekayasa propaganda, dari fakta medis menuju fiksi sinematis. Narasi Orde Baru membutuhkan sebuah monster yang begitu kejam dan biadab, sehingga pembasmiannya menjadi sebuah keniscayaan moral. Monster itu adalah PKI. Untuk menciptakan citra ini, fakta-fakta medis yang dingin dan objektif harus dikorbankan. Fakta visum et repertum. Dokter yang melakukan autopsi, termasuk Profesor Dr. Arif Budianto, menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda penyiksaan sadis seperti yang digambarkan kemudian. Luka-luka yang ada konsisten dengan kematian akibat tembakan. Soal mata yang copot atau keluar, penjelasan medisnya jelas. Hal itu adalah efek dari pembusukan lanjut setelah mayat terendam dalam air selama lebih dari 3 hari di lubang buaya. Tidak ada bukti alat tajam yang digunakan untuk mencongkel mata. Ini adalah kesimpulan ilmiah. Larangan pengumuman. Yang sangat mencurigakan, Soeharto diketahui melarang pengumuman resmi hasil visum ini. Tindakan ini sendiri merupakan sebuah pernyataan. Seandainya penyiksaan itu benar-benar terjadi, rezim baru pasti akan mempropagandakannya hingga ke pelosok desa. Larangan ini justru mengindikasikan bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan narasi yang ingin dibangun. Konstruksi film pengkhianatan G30 SPKI. Disinilah rekayasa itu mencapai puncaknya. Film yang wajib ditonton selama puluhan tahun itu, dengan gamblang menampilkan adegan-adegan penyiksaan yang dramatis dan kejam, penyulitan, pencongkelan mata, dan mutilasi. Adegan ini bukanlah dokumentasi sejarah, melainkan alat rekayasa emosional murni. Tujuannya jelas. 1. Memicu trauma dan kebencian kolektif. Dengan menampilkan kejaman yang sangat personal dan sadis, film itu membakar emosi rakyat, mengubah PKI dari sebuah entitas politik menjadi iblis yang harus dimusnahkan. 2. Membenarkan kekerasan massal. Narasi kekejaman ini menjadi pembenaran moral atau retroaktif bagi pembunuhan massal 1965 hingga 1966 terhadap ratusan ribu orang yang dituduh PKI. Jika korbannya disiksa dengan begitu keji, maka balasannya, betapapun brutalnya, akan terasa adil di mata masyarakat yang telah ditrauma. 3. Mengalihkan perhatian dari kejanggalan. Dengan fokus pada kebiadaban di lubang buaya, pertanyaan-pertanyaan kritis tentang peran Soeharto, pasukan liar, dan pengetahuan dini menjadi tenggelam oleh gelombang kemarahan dan rasa jijik. Dengan kata lain, Soeharto tidak hanya menyembunyikan kebenaran, dia secara aktif menciptakan dan memproduksi kebenaran alternatif yang lebih sesuai dengan agenda politiknya. Pilar 2, pembungkaman sistematis, memenjarakan kebenaran hidup-hidup.
Sementara propaganda membentuk opini publik, sebuah operasi paralel dilakukan untuk menyingkirkan sumber-sumber narasi tandingan para saksi kunci itu sendiri. Target penahanan. Lihatlah daftar nama yang dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan yang fair: Kolonel Latif, yang menemui Soeharto malam itu; Kapten Sukarbi, yang memimpin pasukan liar hasil perintah Soeharto; Laksamana Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Udara yang dijadikan kambing hitam; Letko Heru Atmojo, perwira intelijen, dan ribuan lainnya. Motif dan pola. Polanya jelas sekali. Mereka yang ditahan adalah orang-orang yang memiliki informasi langsung. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam 30 September dan pagi 1 Oktober. Dapat meruntuhkan narasi resmi. Kesaksian Sukarbi meruntuhkan mitos pasukan liar. Kesaksian Latif membongkar kemustahilan ketidaktahuan Soeharto. Menjadi ancaman potensial. Keberadaan mereka sebagai sumber primer adalah bom waktu bagi narasi Orde Baru. Kapten Sukarbi adalah contoh sempurna. Ia ditahan justru setelah membuat laporan resmi yang rinci tentang peristiwanya, yang isinya bertolak belakang dengan versi Soeharto. Penahanannya bukan karena ia melakukan pemberontakan, tetapi karena ia mengetahui dan berani mencatat kebenaran. Tindakan ini jauh lebih efektif daripada pembunuhan fisik. Dengan memenjarakan mereka, rezim Soeharto 1. Mencabut kredibilitas mereka. Dengan mencap mereka sebagai tahanan politik PKI, kesaksian mereka mudah dianggap sebagai kedustaan orang yang dendam. 2. Mengisolasi mereka dari publik. Suara mereka tidak bisa didengar oleh masyarakat selama puluhan tahun. 3. Menciptakan efek gentar. Orang lain yang mungkin tahu sesuatu akan takut untuk berbicara. Propaganda dan pembungkaman adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Kontrol absolut atas sejarah. Propaganda menciptakan realitas virtual yang mengerikan tentang PKI, sementara pembungkaman memastikan tidak ada suara nyata yang bisa membuktikan bahwa realitas virtual itu adalah ilusi. Tindakan Soeharto melarang visum dan memenjarakan saksi bukanlah tindakan seorang pemimpin yang percaya diri dengan kebenarannya. Itu adalah tindakan seorang yang takut pada fakta. Jika narasinya memang benar dan kuat, ia tidak perlu membungkam siapapun, fakta akan berbicara sendiri. Dengan membungkam, ia justru mengakui betapa rapuhnya fondasi narasi resminya ketika dihadapkan pada kesaksian-kesaksian dari mereka yang ada di pusaran peristiwa. Tindakan inilah, lebih dari yang lain, yang paling kuat mengarahkan jari telunjuk pada kesimpulan bahwa Soeharto bukan sekadar penyelamat yang kebetulan ada di tempat yang tepat, tetapi seorang arsitek kekuasaan yang dengan sengaja membangun tahtanya di atas penderitaan para jenderal, kebencian massal, dan kuburan kebenaran. Dari penonton menuju dalang, rantai kejanggalan ini mulai dari perintah rahasia, pengetahuan dini yang diabaikan, kontradiksi kesaksian, manipulasi fakta, hingga pembungkaman sistematis, tidak mudah untuk diabaikan. Mereka membentuk sebuah pola yang koheren. Soeharto tidak perlu menjadi perencana teknis G30S. Dia bisa saja menjadi katalisator pasif yang membiarkan api kecil membesar, atau bahkan pemain catur yang memanfaatkan gerakan yang sudah ada untuk ambisinya sendiri. Dengan sumber daya intelijen dan kewenangan militernya, ketidaktahuan adalah kemewahan yang tidak dia miliki. Justru, dengan mengetahui, membiarkan, lalu mengambil alih, Soeharto berhasil memposisikan diri sebagai satu-satunya solusi dari krisis yang, melalui kelalaian atau kesengajaan, dia izinkan untuk terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Soeharto terlibat, tetapi sejauh mana tingkat keterlibatannya. Membongkar tabir G30S bukan sekadar mencari dalang, melainkan upaya untuk merebut kembali sejarah kita dari cengkeraman satu versi kebenaran, dan mengakui bahwa dalam gelapnya lubang sejarah, seringkali yang paling bersuara lantang bukanlah yang paling benar, melainkan yang berkuasa. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah kita menerima kebenaran? Atau kita terus percaya pada mitos yang dibangun selama 32 tahun? Jika video ini membuka mata Anda, bagikan ke semua orang yang Anda kenal. Sejarah bukan milik penguasa, tapi milik kita semua. Like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda. Mari bersama-sama membongkar kebenaran yang selama ini dibungkam. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berani berhadapan dengan sejarahnya sendiri.